Film diawali oleh dua orang dari suku Yahes sedang mencari kopi anjing di hutan Amazon. Tapi hutan tempat mereka hidup dan tinggal sepertinya sebentar lagi akan lenyap karena akan digunakan sebagai kawasan pertambangan. Beralih ke seorang mahasiswi idealis bernama Justin. Ia terbangun dari tidurnya karena terganggu kelompok aktivis seniornya yang sedang melakukan latihan demo di halaman. Teman Justin pun agak jengkel kepada kelompok aktivis itu karena itu hari Minggu yang seharusnya mereka turu seharian. Kelompok itu dipimpin oleh Alejandro dan memiliki beberapa anggota. Keesokan harinya di kampus, sang dosen menjelaskan kepada muridnya bahwa ada sebuah suku di Amazon yang menjalankan budaya sunat untuk kaum wanita, yang mana isi kacang dalam apem itu diambil kemudian dijahit kembali. The villages don't consider them women unless there's an ambassador in East 44th Street who should be. Justin lalu menjawab akan melaporkan kepada ayahnya barangkali bisa menghentikan budaya tersebut. Karena ayah dari Justin ini adalah pengacara di PBB. Setelah kelas selesai, anak buah dari Alejandro bernama Jonah memberikan surat kepada Justin yang mengajaknya ikut dalam kelompok aktivis tersebut dan diundang nanti malam di sebuah restoran. Malam harinya Justin pun memutuskan memenuhi undangan tersebut. Di sana Alejandro membahas misinya untuk menyelamatkan suku Yahes dari kepunahan karena hutannya sedang terancam akan dijadikan area pertambangan dan sebagian warganya juga sudah tewas dihabisi para penjaga proyek itu. Justin pun menjawab dengan kata-kata tak enak yang membuat Alejandro merasa direndahkan dan mengusirnya dari sana. So what's the plan? Men would speak with such insolence. Jonah pun mengejarnya, tapi Justin sudah nggak mood dan memilih pulang. I mean it. Keesokan harinya, Justin yang idealis pun memutuskan menemui Alejandro dan meminta maaf atas ucapannya semalam. Alejandro pun memaafkannya dan menyetujui Justin untuk bergabung dalam kelompoknya. The threat of embarrassment. I think you're idealist, Justin. Singkat cerita, Alejandro CS pun melakukan rapat mengenai misinya ke hutan Amazon. Alejandro menjelaskan bahwa mereka akan melakukan live streaming proses pembangunan proyek itu, berharap akan viral dan seluruh dunia tahu, sehingga mungkin perusahaan tersebut berhenti menjalankan bisnisnya. Saat akan berangkat, temannya pun sedikit melarang Justin untuk mengikuti hal tersebut. Saat Justin menelepon ayahnya untuk meminta izin, beliau pun juga khawatir anaknya terjadi sesuatu yang mana dalam misinya ia berada di tengah hutan lepas di Amazon. Well, what do you want me to say? I think you're 100% whore. Singkat cerita, mereka semua pun tiba di bandara dan dijemput oleh teman Alejandro bernama Carlos, yang dimana di sini ceritanya Carlos sebagai sponsor mereka dalam kegiatan ini. Hi, nice to meet you. Please. Hi, Daniel. Oh, yeah, Daniel. Oh, we kiss here. You know, it's. What? You're such a fat guy in love. Sampailah mereka di sebuah restoran. Sebelum berangkat menuju hutan, Alejandro menyuruh timnya untuk mempersiapkan ponselnya karena mereka akan melakukan live streaming pada proyek itu. Alejandro juga kembali memberitahu kepada anggotanya bahwa ini kegiatan yang cukup berbahaya dan mempersilahkan siapa saja yang akan mundur sebelum berangkat. Nobody forced you to join us, and nobody's forcing you now. Go ahead. Singkat cerita, mereka pun tiba di sana. Semua orang mempersiapkan seragamnya dan peralatan lainnya untuk melakukan demo tersebut.
Di sana juga sudah ada orang suruhan Alejandro yang bertugas sebagai informan. Saat sudah diberi kode, mereka pun mengunci dirinya sendiri di pohon dan No, I got it. Guard, what's your tree? Go. Help me! petugas keamanan di sana pun langsung muncul, namun tidak berani melakukan apapun karena kejadian itu sedang disiarkan langsung. Justin yang gagal mengunci tubuhnya pun ditangkap oleh petugas. Alejandro menyuruh petugas itu untuk menembak Justin saja karena Justin adalah anak dari pejabat PBB, yang mana menurut Alejandro itu akan menaikkan popularitasnya. Disitulah Justin tahu bahwa alasan Alejandro mengajaknya hanya karena ada maunya. Namun Justin tidak jadi ditembak karena para polisi sudah lebih dulu datang dan membawa para mahasiswa tersebut. Oh, fuck. Where's the bags? Sebenarnya mereka akan ditangkap, namun Carlos menyuap para polisi tersebut. Di pesawat mereka semua pun riang gembira karena live streamingnya tadi ditonton jutaan orang. Di sini terlihat bahwa Alejandro hanya peduli soal popularitasnya ketimbang kemanusiaannya. Tak lama cengenges-cengenges, tiba-tiba pesawat itu jatuh dan pilot tewas beserta beberapa orang lainnya. Yang selamat pun mereka mengevakuasi diri sendiri. Sayangnya pesawat itu jatuh masih di tengah hutan belantara Amazon. Tak lama, ada seseorang yang berseliweran, pacar Alejandro pun mengajak teman-temannya untuk meminta bantuan kepada penghuni hutan itu. Tapi sayang, mereka harus dilumpuhkan satu persatu oleh warga dari suku Yahes tersebut. I think somebody's coming. GPS! No! Saat tersadar mereka sudah berada di atas sampan dan akan dibawa ke pemukiman mereka. Suku Yahes menganggap mereka adalah bagian dari para perusak hutan itu. Mereka pun tiba di pemukiman dan disambut meriah oleh para warga. Namun Justin dan teman-temannya malah menangis ketakutan karena melihat endas-endasan manusia yang banyak digantung di sana. Kepala suku yang ditandai dengan warna kuning pun muncul dan melakukan quality control kepada Justin dan teman-temannya. Ia menganggap bahwa mereka hadiah yang diberikan oleh dewa mereka. Sisa lainnya dimasukkan ke kandang, sementara Jonah yang dagingnya paling banyak akan dieksekusi terlebih dahulu untuk memenuhi nutrisi para warga suku Yahes. Teman-temannya yang melihat pun seketika mak teratap dan menangis karena mungkin mereka tinggal menunggu giliran.
Para ibu-ibu rempong suku Yahes pun sibuk layaknya Idul Adha. Mereka akan memasak hidangan jonah yang akan dipanggang dan sebagian dibikin rendang. Saat suku itu sedang bancakan, salah satu mahasiswi pun kepising di kandangnya. Guys, I'm really sick. I need a bathroom. Malam harinya mereka berencana kabur dari sana. Namun Alejandro mengatakan bahwa mereka hanya harus menunggu karena ternyata yang Alejandro lakukan hanya memviralkan proyek tambang itu dan membuatnya berhenti. Dan sebenarnya ada perusahaan lain yang menginginkan wilayah tersebut. Di sini kita tahu bahwa Alejandro hanya mementingkan diri sendiri dan menjadikan anggota kelompoknya hanya sebagai kacungnya. You know how many people are gonna join us after this? Now we can make real change. What the fuck are you talking about? How long till they get here? I want to get the fuck out of here now. Be thankful that they killed Jonah first. Keesokan harinya anak dari suku Yahes di awal film tertarik kepada kalung milik Justin yang bisa berbunyi. Tak lama kemudian, para mahasiswi dibawa ke atas yang ternyata mereka akan dicek apemnya oleh kepala suku untuk mencari siapa yang masih perawan. Dan hanya Justin adalah satu-satunya yang dicari. Sementara salah seorang anggota Alejandro memancing penjaga agar bisa keluar dari sana dan mencari bala bantuan. Keesokan harinya Justin dikembalikan ke kandangnya dengan tampilan sudah didandani mirip manusia silver. Para anak dari suku Yahes kemudian memberikan makanan kepada mereka. Justin kemudian kembali menunjukkan bunyi kalungnya kepada anak itu, berharap dia tertarik dan bersedia menyelamatkannya di lain waktu. Salah satu teman Justin yang melihat tato temannya yang telah tewas di dalam mangkok pun frustasi dan memilih mengakhiri hidupnya. Si rambut ikal yang sempat menyimpan cimeng di sepatunya pun berinisiatif memasukkan ke dalam mulut jasad temannya, berharap saat disantap para suku Yahes ngefly dan memberikan kesempatan mereka untuk kabur dari sana. Saat berdua sedang sibuk, Alejandro malah asik senam jari yang menurutnya bisa meredakan stres. Sehingga teman-temannya pun marah karena Alejandro seakan tak peduli saat mereka sedang kesusahan dan malah asik sendiri. Singkat cerita, setelah makan daging yang mengandung cimeng, para warga suku pun dibuat ngefly sehingga Justin CS memutuskan untuk kabur dari sana. Tapi Alejandro menahannya karena tak ingin ditinggal sendirian dan mengatakan bahwa warga suku tersebut masih butuh makan. Sehingga Justin dan si brewok pun memutuskan pergi berdua menuju bangkai pesawat untuk mencari GPS sebagai alat untuk mengundang bala bantuan. Dan temannya pun dihabisi oleh para warga sehingga kini tersisa Alejandro sendirian di sana. They darted you. Daniel and Justine. What? No. Come on, jeez! Setelah Justin dan brewok menemukan lokasi bangkai pesawat dan GPS-nya, sayang sekali GPS-nya kehabisan baterai. Di sana mereka melihat mayat temannya sudah disusun rapi. Tiba-tiba, Matter is dead.
Saat tersadar, Justin menemukan dirinya diikat dan kembali dioles pewarna untuk dijadikan persembahan. Di sisi lain, si brewok juga dihukum diikat di sebuah kayu sampai habis dimakan semut predator. Tiba saatnya akan dieksekusi, Justin pun selamat karena kepala suku harus mengurusi warganya yang memberitahu bahwa para keamanan proyek tambang sudah dekat, sehingga kepala suku mengutus semua warganya untuk melawan dan melakukan perang. Anak suku itu pun memutuskan untuk menolong Justin dengan melepaskan talinya. Anak itu kemudian memandu Justin untuk keluar dari pemukiman tersebut. Alejandro yang melihatnya pun meminta Justin untuk membebaskannya, tapi Justin yang sudah muak sekali dengan Alejandro pun meninggalkannya. Please let me out of here. No, Justine, don't leave me, Justine! Get me out of here, Justine! Naas ada dua warga lain yang mengetahuinya, sehingga mereka pun mengikuti Justin. Dua warga yang mengikuti Justin mengurungkan niatnya karena melihat macan yang juga tidak berani memakan Justin. Sampailah Justin di lokasi peperangan. Ia melihat para keamanan proyek secara brutal menghabisi warga suku Yahes tanpa ampun. Saat Justin akan ditembak, ia pun berbicara dan mengatakan bahwa ia bukan bagian dari Yahes dan menunjukkan ponselnya dan melakukan live streaming, sehingga itu membuat para keamanan proyek takut dan ia pun dievakuasi dari sana oleh polisi setempat menggunakan helikopter. ¡Tira el celular! Llévesela. Alejandro yang melihat heli itu pun berteriak, tapi tidak ada gunanya. Beberapa hari kemudian, Justin diwawancara oleh PBB dan mengatakan bahwa teman lainnya tewas dalam kecelakaan pesawat itu. Justin juga mengatakan bahwa suku Yahes bukan kanibal dan ia diselamatkan oleh warga suku tersebut karena Justin berharap peradaban mereka bisa bertahan dan tidak diusik siapapun. Never once. Justine! Justine! I made it. Beberapa hari kemudian, adik dari Alejandro menelepon Justin dan mengatakan bahwa dia menemukan Alejandro melalui Google Earth dan masih hidup, sehingga ia butuh penjelasan dari Justin. Hello? Justine, my name is Lucia. I found a satellite photo. We need to talk. Tamat. Asli kalau kalian mau lebih mak teratap, silahkan menonton film aslinya. Dah gitu aja. Jangan lupa subscribe.